Apa aja sih buku-buku klasik NLP itu? Meskipun nggak ada batasan baku mana yang disebut klasik dan mana yang kontemporer, ya bolehlah kita kenalan sama beberapa buku-buku yang ditulis oleh para NLP developer awal, dan terutama karena memang udah susah nyarinya, masih agak berusaha sedikit tapi masih bisa sih. Yuk kita bahas video ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalau kita baca buku-buku NLP yang sifatnya pengantar, maka biasanya akan ada catatan-catatan kaki ya. Buku-buku yang sering jadi referensi, misalnya tentang sejarah NLP pertama kali. Itu berupa buku yang ditulis oleh tapi buku-buku itu sebenarnya isinya apa dan nyarinya di mana gitu. Yang jelas so far yang saya temukan nggak ada di Indonesia. Saya banyak ketemu nyarinya online gitu, tapi kalau masih ada ya, kalau mau usaha dikit masih ada. Oke, kita mulai ya. Jadi ada buku yang sangat sering disebut di sejarah NLP. Uniknya adalah buku ini lahir memang dari duo NLP developer awal, tapi di buku ini belum ada judul NLP-nya. Bukunya adalah The Structure of Magic ya. Ada volume 1 sama volume 2 nih. Bukunya nggak terlalu tebal sebenarnya, dan saya sangat menyarankan nih kalau baca buku ini setelah belajar NLP aja. Kenapa? Karena buku ini basically bukan buku populer. Jadi judulnya kayak The Structure of Magic dengan gambar penyihir begini, tapi isinya sama sekali bukan magic atau sihir. Isinya adalah bisa dibilang pelajaran linguistik. Dalam bahasa sederhana lain mungkin ada pelajaran grammar bahasa Inggris yang digunakan untuk membedah ya pola-pola bahasa. Terutama kalau teman-teman nonton sejarah NLP, bedah sejarah NLP di channel ini ada 9 video kalau nggak salah tentang NLP The Untold Stories yang membedah bukunya Pak Michael Hall itu. Nah, di situ disebutkan bahwa awal-awal salah satu yang dimodel adalah Fritz Perls sama Virginia Satir. Nah, lalu ketemulah salah satu kekhasan beliau itu adalah keterampilan kecakapan penggunaan bahasanya. Nah, barangkali karena John Grinder itu pakar linguistik, sehingga angle NLP di awal itu memang angle linguistik. Ya, meta model yang kita pelajari NLP itu banyak dibahas di buku-buku ini. Ini buku bisa dibilang buku akademik sebenarnya, karena cara membahasnya itu menggunakan pola pikir yang sangat sistematis. Jadi ada banyak transkrip percakapan, kemudian dicoba dianalisis yang menggunakan pola-pola linguistik. Jadi sebenarnya kalau kita belajar meta model, ada istilah-istilah seperti nominalisasi, mind reading, itu istilah-istilah yang basically udah ada ya di kajian-kajian linguistik gitu, terutama ya, transformational grammar yang memang waktu itu didalami oleh John Grinder gitu. Nah, tapi lebih jauh kalau transformational grammar itu, jadi gini, John Grinder itu pernah nulis buku tentang transformational grammar itu, tapi dia bukunya basically agak kurang laku katanya begitu. Saya juga belum nemu bukunya yang mana. Nah, tapi basically dia punya keinginan menjadikan ilmu tersebut itu sesuatu yang praktikal gitu. Nah, pada saat dia ketemu Bandler dan kawan-kawan lalu mengeksplorasi sesuatu yang nantinya jadi NLP. Nah, di situ dia ketemu cara membuat transformational grammar itu praktikal buat sehari-hari. Jadi mungkin kalau boleh kita simpulkan ya, tesis dari bahasan-bahasan buku ini adalah tentang
Kalau di sini mana ya? Di buku yang kedua nih judulnya a book ya, a book about ya, a book about communication and change ya. Jadi di era itu memang era ketika terapi ya, psikoterapi itu didalami secara masif. Ada bahkan grup peneliti yang didanai pemerintah gitu, pemerintah apa juga mungkin yang lain juga ya, untuk meneliti memang bagaimana sih terapi itu bisa direvolusi gitu. Nah, jadi apa ya, bahasan-bahasan ketika itu adalah basically bukan soal terapi ya, for the sake of therapy itself, tapi tentang change ya, bagaimana manusia bisa berubah gitu. Nah, berubah itu bisa dibilang satu proses yang terjadi selaras dengan mekanisme komunikasi gitu. Nah, makanya kalau dipikir-pikir ya, para terapis yang handal itu kan memang orang yang jago berkomunikasi gitu ya, dengan berbagai pendekatan yang ada. Esensi utamanya itu adalah bahasa ya, bahasa sebagai proses komunikasi yang bisa membantu orang untuk berubah gitu. Nah, meskipun memang nuansa awalnya sangat terapeutik, tetapi NLP sudah mencoba untuk memperluas ya. Scope NLP itu tidak hanya soal terapi, tapi communication and change gitu. Makanya wajar kalau kemudian kita bisa menerapkan di saat sekarang untuk berbagai bentuk komunikasi dan perubahan ya, untuk leadership, untuk marketing, selling, dan lain sebagainya gitu bos. Nah, kalau teman-teman nonton juga video sejarah NLP itu akan ketemu salah satu orang lain yang dimodel oleh Bandler, Grinder, dan kawan-kawan. Masa itu adalah Milton Erickson ya, atas rekomendasi dari Gregory Bateson. Nah, sebenarnya nggak lama ya beliau berdua bisa memodel Milton Erickson. Pertama karena itu adalah fase Pak Miltonnya udah agak tua sekali. Kemudian muridnya banyak ya, bukan hanya mereka berdua tuh, bahkan nggak bisa dibilang sebagai murid yang intens lah. Kalau kita mau belajar Ericksonian yang komprehensif, sepertinya mengacunya bukan pada beliau berdua ini ya, mengacunya kepada misalnya Ernest Rossi atau Jeffrey Zeig yang sekarang jadi ketua Milton Erickson Foundation itu ya. Jadi Jeffrey Zeig itu termasuk murid yang paling lama ya, di masa akhir hidupnya, paling lama nyantri sama Pak Milton. Tapi kontribusi dari Bandler, Grinder terhadap keseluruhan bahasan NLP maupun Ericksonian itu signifikan ya, karena mereka lah yang boleh dibilang secara jeli mengamati pola-pola bahasa, lagi-lagi itu ya, pola-pola bahasa yang digunakan oleh Milton Erickson yang mereka tuangkan dalam 2 buku. Nah, ini dia judulnya adalah Pattern of Hypnotic Techniques of Milton Erickson MD ya. Ada 2 jilid, volume 1 sama volume 2. Ini juga sama ya, jadi polanya ini saya karya ilmiah ya. Polanya adalah transkrip ya, kemudian diteliti, dibedah ya, satu-satu dengan menggunakan pola-pola transformational grammar. Nah, bedanya adalah kalau di 2 buku pertama ini soal meta model ya, meta model apa, nonton aja di channel YouTube-nya, ada videonya. Ini meta model, ini Milton model. Yang di sini Bandler Grinder menemukan bahwa proses terapi itu bisa lebih mudah terjadi kalau kita melakukan proses dekonstruksi terhadap penggunaan fuzzy language ya, bahasa-bahasa yang tidak spesifik. Karena kata-kata yang diungkapkan oleh klien yang membuat dia punya banyak masalah itu kata-kata yang tidak spesifik. Begitu itu didekonstruksi, maka muncullah pemahaman-pemahaman baru dalam diri klien yang kemudian membantunya untuk berubah. Nah, tapi Milton Erickson kebalikannya, justru memanfaatkan fuzzy language itu, bahasa-bahasa yang tidak spesifik itu untuk kepentingan terapi gitu ya. Jadi justru berkebalikan gitu ya, berkebalikan. Maka ada perbedaan nuansa ya. NLP di fase Fritz Perls dan satir di fase modeling mereka berdua, dengan NLP di fase setelah model Milton Erickson.
ada yang mengkritik begitu. Jadi justru di nuansanya satir waktu sebelum Milton Erickson itu, justru nuansa modelingnya lebih kerasa, nuansa dekonstruksinya, nuansa apa namanya, mencoba menggali excellency gitu ya. Karena orang yang excellent juga sama ya, orang excellent itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak spesifik. Kita perlu menggali supaya kita dapetin esensi dari excellency-nya. Nah, sementara di fase Erikson itu justru idenya adalah ide untuk apa, semacam tanda kutip ya, memanipulasi gitu ya klien secara tidak disadari. Nah, itulah mungkin nanti yang kebablasan dan dipahami oleh banyak orang sebagai NLP itu kemampuan mempengaruhi bawah sadar tanpa disadari. Misalnya ada istilah unconscious installation gitu misalnya. Ya saya sih punya pandangan juga soal itu, bahwa bahasa punya kemampuan untuk menginstall sebuah belief ya, tapi nggak segampang itu juga sih. Terutama oleh pemula ya, orang yang belajar NLP baru awal-awal dan berkeinginan melakukan unconscious installation, kemungkinan besar akan gagal ya. Itu bahasan yang cukup advance sebenarnya dan tidak mudah ya gitu. Nah jadi meskipun judulnya Pattern of Hypnotic Technique, sebenarnya nanti Milton Erickson sudah memberikan penekanan di kata pengantar buku ini ya, bahwa ya meskipun ini belum menggambarkan keseluruhan yang dia lakukan, balik lagi karena memang tidak lama proses modelingnya itu. Nah tetapi Pak Erickson katakan buku ini mampu menggambarkan sesuatu, sama aspek ya, mungkin maksudnya adalah pola bahasa itu, beberapa aspek dari pendekatan beliau yang lebih baik daripada yang dia sendiri sanggup jelaskan. Jadi buku ini punya kemampuan menjelaskan aspek tertentu ya yang dia sendiri nggak sanggup menjelaskannya gitu. Nah, kalau kita baca di buku-buku Ericksonian, kita akan ketemu ya bahwa selalu nih kesebut nih ya, dua buku ini selalu kesebut, Milton Model selalu kesebut. Jadi meskipun tidak sempat meneliti secara menyeluruh ya, Ericksonian tidak hanya Milton Model, Ericksonian lebih luas dari itu. Bahkan bisa dikatakan Ericksonian itu boleh dibilang bukan hanya hipnoterapi, sebenarnya bisa dibilang begitu, tapi itu sudah pendekatan psikoterapi yang lebih komprehensif. Jadi hipnoterapi sudah menjadi sangat luas lah di Ericksonian gitu. Makanya kalau ada salah satu gambar dari Pak Jeffrey Zeig ya, tentang bagaimana Erickson itu kemudian punya banyak murid dan punya banyak pengaruh yang mungkin tidak berguru langsung tapi terpengaruh, itu ternyata banyak orang nggak sadar gitu bahwa pendekatan terapi tertentu ternyata akarnya juga dari Milton Erickson gitu. Jadi kalau mau baca buku dua ini juga sama ya kayak buku dua tadi, bukan buku yang mudah, buku yang akademik sebenarnya. Tapi good thing ya, saran saya kalau sudah ngerti NLP, belajar Milton Model baru aja mungkin. Oke, nah buku-buku yang sudah, dan di dua buku ini juga belum, jadi sampai 4 buku pertama ini belum ada kata NLP ya, belum ada kata NLP. Kata NLP baru ada di buku ini. Nah, judulnya ini dia, Fox into Princess. Fox into Prince. Nah, ini metaforik judulnya ya. Ini baru ada judulnya Neuro Linguistic Programming kelihatannya. Nah, buku ini genrenya agak beda dengan buku yang 4 tadi. Di buku-buku ini sebenarnya merupakan transkrip dari training. Jadi NLP sudah terkulminasi gitu ya menjadi sebuah program training. Lalu training itu direkam, lalu salah satu NLP developer yang cukup intens saat itu adalah namanya Pak Steve Andreas ya. Pak Steve Andreas itu ya adalah ya di video sejarah NLP saya itu, salah satunya dia adalah pakar gestalt terapi. Nah, dia cukup intens bersama Bendel Grinter. Dialah orang yang banyak berkontribusi untuk menuangkan ya workshop itu ke dalam buku. Nah, jadi kita akan mengenal nih nanti model gaya bertutur yang ala-ala kayak di training gitu, ada dialog gitu ya, ada demonstrasi, itu dijadikan buku sama Pak Steve Andreas ini. Gaya ini kemudian diadopsi sama Pak Era Hariwoho di Indonesia ya.
Pak Irwayu kalau nulis buku yang awal-awal tuh reframing, profil itu pakai gaya-gaya seperti itu. Nah, gaya-gaya begini oleh penerbit ya, itu nggak terlalu disukai ya. Saya pernah mendengar komentar salah seorang kepala penerbitan di Indonesia yang mengatakan, wah gaya kayak gitu tuh nggak efisien gitu ya, gaya dialog ala-ala workshop, mendingan langsung to the point dijelaskan. Tapi bagi kita yang belajar NLP, gaya seperti itu mengenakan untuk memahami bagaimana sebuah teknik itu dipraktekkan gitu. Jadi buat saya sih yang belajar NLP sih powerful sekali ya pendekatan itu. Nah, Frogs into Brains ini mengajarkan kita teknik-teknik awal ya. Jadi misalnya di sini ada bahasan tentang sensory experience, rep system dan accessing cues itu ada di sini. Kemudian changing personal history pakai anchoring ada di sini. Ya. Reframing part sebagian ada di buku ini. Itu. Kemudian lebih detail lagi tentang reframing ada buku tersendiri ya, sama nih. Reframing, Neuro Linguistic Programming and the Transformation of Meaning. Nah, di sini reframing dibahas lebih detail, sama formatnya juga workshop juga. Nah, jadi misalnya dibahas soal content reframing. Tapi sekali lagi ini nuansanya masih banyak terapinya ya. Negotiating between parts ya. Jadi 6-step reframing itu yang ada apa? Bahasan soal part advance 6-step reframing ya. Reframing system, wah, couples, families, organization. Nah, reframing dissociated states. Nah, ini seru nih kalau teman-teman baca ini. Ternyata reframing tidak sesederhana itu, dan di masa itu bahasannya udah cukup kompleks gitu. Reframing itu tidak sekedar berpikir positif ya, bisa begitu. Nah, yang terakhir yang saya mau singgung ini ya, transformations, Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis. Ini agak lebih luas ya melihat Ericksonian hipnosis. Kalau yang dua buku awal tadi kan hanya pola bahasanya saja. Kalau ini udah mencoba untuk mengeksplorasi pola-pola induksinya, induksi dari ala-ala Ericksonian. Nah, buku ini buku tentang hipnosis ya, hipnoterapi. Kalau teman-teman pengen someday ya ikut training yang membahas sebenarnya, kalau dipikir-pikir isi buku ini, itu ada trainingnya Pak Irwayu tadi itu yang judulnya Mastering Hipnosis kalau nggak salah itu sangat banyak membahas buku. Jadi di sini ada bahasan soal simple induction, verbal, non-verbal, pacing, leading dan sebagainya, advanced induction, utilization, reframing in trance. Jadi reframing dipakai dalam konteks trance gitu ya. Nah, tapi juga sudah mulai ada teknik-teknik NLP yang ditemukan, new behavior generator, deep trance identification, recovering personality, calibration dan sebagainya. Ini buku-buku yang ini bahasan-bahasan yang mencoba menyederhanakan pola-pola hipnoterapinya Pak Milton Erickson ke dalam framework yang lebih bernuansa NLP. Menguasai yang ada di buku ini aja udah lumayan untuk bisa kita bantu orang mengatasi masalah-masalah. Masih ada buku-buku lain, nanti someday kita akan lanjutin bahasannya. Sampai sini dulu, moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.